Alasan yang ketiga teman-teman, resiko terbuka tanpa sengaja dan itu sering saya lakukan pada awal-awal saya menggunakan Windows 11 teman-teman. Dan juga distraksi berita, gangguan berita teman-teman. Nah misalnya gini nih, saya memberikan tutorial teman-teman, tiba-tiba dia begini, dia langsung terbuka sendiri dan itu mengganggu saya ketika saya memberikan tutorial teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada awalnya saya hidupkan fitur ini, tapi setelah saya tahu fitur ini gunakan RAM dan juga CPU di background, akhirnya saya matikan teman-teman. Mau tahu fitur apa itu? Tonton video ini, let's get started. Teman-teman, fitur tersebut bernama widget atau bahasa Inggrisnya itu widget teman-teman. Yang ini ya, kamu lihat sini, di bawah di sini itu ada bacaan skor pertandingan. Nah ini namanya widget teman-teman. Ya, kamu lihat sini ya, widget. Nah, teman-teman, ada 4 alasan kenapa sebaiknya kamu matikan widget ini. Kecuali kalau kamu memang betul-betul menggunakannya ya, betul-betul kamu memerlukannya silahkan. Tetapi, setelah kamu dengarkan alasan 4 ini teman-teman, insya Allah kamu pasti akan mematikannya. Kita masuk kepada alasan yang pertama teman-teman. Ketika kamu hidupkan widget ini teman-teman, kamu aktifkan ya, dia itu boros RAM dan juga boros CPU. Artinya bahasa Inggris itu resource hog teman-teman. Widget ini teman-teman berjalan di background. Nah hal ini dia memakan ratusan megabyte RAM secara konstan, secara terus-menerus. Sehingga dia bisa mengakibatkan penurunan daripada kamu punya laptop ataupun kamu PC teman-teman. Kalau seandainya kamu menggunakan high-end laptop atau high-end PC mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau kamu menggunakan laptop kentang, PC kentang teman-teman, ini betul-betul kamu segera matikan ini teman-teman. Alasan yang kedua teman-teman, terutama kalau kamu tidak memiliki yang namanya wifi di rumah kamu ya, kamu tethering dari HP kamu. Dia ini boros kuota dan boros yang namanya baterai teman-teman. Kenapa dia boros kuota? Ya karena dia berjalan terus, dia ngambil terus kuota dari internet teman-teman. Secara real time ini. Dan juga tentu saja karena dia berjalan terus di background ya secara real time, maka dia akan memudahkan, dia akan memperpendek daya tahan baterai kamu. Makanya sebaiknya kamu matikan aja teman-teman. Kalau memang kamu nggak butuh-butuh banget ini. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan ketiga dan keempat, mari kita cari tahu bagaimana cara mematikannya. Saya hanya memberikan cara mematikan yang paling mudahnya teman-teman. Nggak mau yang paling rumit-rumitnya. Jadi tentu saja yang paling mudahnya adalah kamu klik kanan saja di sini, di taskbar ini. Lalu kemudian masuk taskbar setting. Nah, di sini langsung kamu lihat teman-teman, widgets. Kalau bahasa Indonesianya mungkin widgets ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya widgets teman-teman karena ada S-nya. Kamu lihat sini masih ada ya pertandingan. Kita matikan begini ya gini. Sebelum saya matikan secara permanen, jujur teman-teman, saya udah nggak gunakan nih. Awal-awalnya saja saya gunakan karena saya tertarik sekali. Tapi lama-kelamaan saya lihat, waduh, jadi alasan yang ketiga ini yang membuat saya mematikan dia teman-teman. Ya, saya nyalakan dulu, saya perkecil gini. Alasan yang ketiga teman-teman, resiko terbuka tanpa sengaja dan itu sering saya lakukan pada awal-awal saya menggunakan Windows 11 teman-teman. Dan juga distraksi berita, gangguan berita teman-teman. Nah misalnya gini nih, saya memberikan tutorial teman-teman, tiba-tiba dia begini, dia langsung terbuka sendiri dan itu mengganggu saya ketika saya memberikan tutorial teman-teman. Juga distraksi berita teman-teman. Akhirnya gini, kebanyakan yang di sini tuh iklan teman. Kalau kamu lihat sini ya ini game untuk Anda dan juga berita-beritanya itu bukan berita yang kamu butuhkan. Kecuali kalau kamu memang butuh sekali berita ini teman-teman, itu nggak ada masalah. Jadi yang pertama teman-teman, ini adalah resiko terbuka tanpa sengaja dan itu sering saya lakukan pada awal-awalnya ketika saya menggunakan Windows 11 tahun 2021 teman-teman. Ya, ini begini tiba-tiba terbuka dan itu mengganggu saya punya tutorial teman-teman. Nah, kemudian juga ini beritanya kebanyakan beberapa di antara iklan. Itu yang ketiga. Nah, alasan yang keempat teman-teman, hampir mayoritas orang yang sudah lama menggunakan Windows 11 teman-teman, dia tidak menggunakan ini widget ini. Ya, dia tidak gunakan. Kecuali kalau kamu mungkin baru menggunakan Windows 11 ya, kamu beralih dari Windows 10 ke Windows 11, mungkin kamu masih menggunakannya. Tetapi kalau kamu sudah dengarkan alasan saya yang tadi teman-teman, yang pertama saya ulangi lagi ya, yakni boros RAM dan CPU. Yang kedua teman-teman, boros kuota internet dan boros baterai. Yang ketiga, resiko terbuka tanpa sengaja ini teman-teman, begini ya. Dan yang terakhir teman-teman, orang jarang menggunakan ini sebetulnya. Kalau dia sudah lama menggunakan Windows 11. Sebetulnya di Windows 10 juga ada, di Windows 10 itu sebelah kanan begini. Tapi itu tidak terlalu kentara. Kalau ini kan kentara banget teman-teman begini ya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Semoga saja sharing kita hari ini mengenai widget yang sebaiknya kamu matikan. Saya nggak mau bilang harus lah. Siapa tahu kamu suka baca berita atau suka ngelihat iklan, silakan aja teman-teman ya. Begini, buat saya
ketika saya membuka internet teman-teman itu saya sudah dapatkan apa yang saya inginkan. Kalau kamu ada pertanyaan seputar Syahrik ini atau apa saja yang kamu ingin tanyakan di kolom komentar, silahkan tulis saja. Thank you for watching folks. Jangan lupa teman-teman, kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Dan kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.